Hello students, welcome back again with Miss Marcella Cindy. Today we will discuss about the exercise of chapter 2. We will discuss about the order of operation and also about the word problems. Now let's check this one. Oke, kita coba kerjain ya. Seperti biasa, sebelum kita menghitung, kita harus tahu urutannya apa dulu yang harus dikerjakan. Seperti yang kalian pelajari, the first order that you have to calculate, jadi yang pertama yang harus kalian lihat dulu, apakah ada dalam kurung, in the brackets. Yang kedua, apakah ada multiply and divided, perkalian atau pembagian. And then the last one, apakah ada plus or minus? Ya. Now we calculate one by one. Number one, there's no in the brackets. Yang ada hanya multiplies and divided. Jadi kalian hanya perlu hitung from the left to the right. 6 times 40 equal 240. And then divide it with 3. And then we calculate again. 240 divided with 3. So the answer is 8. How about the second one? The second one, we see, yeah, there's in the bracket. So you have to calculate first in the bracket first. So this one, 500 minus, okay, calculate. 140 plus 36 equal 176. And then this one, multiply with 6 and then divide it with, calculate again, 4 minus 1 become 3. Now we calculate the second one. We have to calculate the multiply first and then we calculate the divided. And the last one, we calculate the minus. Okay, we calculate first. 500 minus 176 multiply with 6. 176 multiply by 6 equal 1056. And then we divide it with 3. And calculate again. We calculate again. This one 500 and then minus 1056 divided with 3. So it will equal 352. And then the last one, you calculate the minus. 500 minus 352. So the answer becomes 140. Okay, let's continue to number 3. How about this one? 40 plus 215 minus 77. Okay, we calculate first in the bracket. 40 plus 215 and then minus 77. So it will equal 178. And then we have to multiply it. And then about in the bracket. 9 divided with 3. So equal 3. And then minus 20. After that,
We calculate the multiply first. Yeah, 178 multiply with 3. So we get the answer 534. And then we minus with 20. So the final answer we will get if we minus with 20, 540. That's all about the order of operations. Now we continue to the word problems, yeah? Okay, the first. We read first, yeah. Jesslyn bought 120 greeting cards at 3 for $2. Jadi Jesslyn ini beli 120 kartu di mana harga 3 kartu totalnya itu $2. And then Marcelo bought the same number of greeting cards. Marcelo beli jumlahnya sama 120 kartu. Tapi harga 6 kartu itu $5. Kalau tadi 3 kartu $2. Kalau Marcelo 6 kartu $5. Now, what was the difference between the amounts that Jesslyn and Marcelo paid? Nah, berapa nih selisih yang mereka bayar? Nah, untuk tahu cari perbedaannya, kita harus tahu dulu berapa sih harga satu kartu, terus kita kaliin dengan jumlah yang mereka beli, masing-masing 120 kartu. Ya. Yang pertama Jesslyn dulu. Jesslyn ya. Yang pertama si Jesslyn. Nah, si Jesslyn katanya dia 3 kartu harganya $2. Nah, dia belinya 120 kartu. Nah, berarti langkah yang harus kamu lakukan, 120 kartu. Kamu bagi dengan 3 kartu dulu. Nah, kamu akan dapatkan hasilnya 40. 40 kartu. Nah, hasil 40 kartu ini kita kalikan $2. Ya, $2 kamu kali 40 kartu. Jadi kita dapatkan $80. Ya. Jadi Jesslyn bought the greeting cards, totalnya itu adalah $80. And then calculate again for Marcelo. For Marcelo. Ya, Marcelo. Oke. Calculate again ya. Hitung lagi. Marcelo beli dengan yang sama, tapi harga 6 kartu itu $5. Kamu bagi dulu 120 kartu yang dia beli, bagi dengan 6. Jadi kita dapatkan 20. Terus kita tinggal kaliin dengan 5. $5 kamu kaliin 20. Jadi total yang si Marcelo bayarkan itu ada $100. Nah, selisihnya berapa? And what's the difference? Ya, the difference between this one, the difference between Jesslyn and Marcelo, bedanya berapa? You have to minus it. 100, you have to minus 80. So the difference you will get 20. So this is the result. Like that, ya. Okay. How about number 5? We continue, ya. Cheryl and Ken had the same number of marbles. Cheryl gave away 20 marbles
and Ken gave away 44 marbles. Ya. Cheryl then had 3 times as many marbles as Ken. Jadi Cheryl punya 3 kalinya dibandingkan si Ken. How many marbles did Cheryl and Ken each have at first? Jadi masing-masing punya berapa nih? Ya, pada saat pertama tuh totalnya mereka tuh berapa punyanya? Nah, kita hitung ya. Kita hitung. Kita buat seperti ini dulu. Jadi kan tadi Cheryl punya 3 kali daripada si Ken. Jadi kalau misalnya Ken punya 1 marble, si Cheryl itu punya 3 kalinya, 3 times. Oke, kita coba gambarkan ya. 3 times 1, 2, and then 3. Iya, 3-nya. Nah, dia bilang tadi, katanya si Cheryl gave away 20 marbles. Ada 20 marbles gave away, Ken 44 marbles gave away. Nah, kita coba gambarkan seperti ini ya. Jadi si Cheryl katanya ada 20 marbles. Ini 20 marbles. Nah, kalau Ken ada 44 marbles. Ya. Like this ya. Nah, now we calculate first ya. This one. 44 and this is 20. Kita selisihin dulu 44 dengan 20. Jadi kita bisa tahu nih, sisanya ini kan berapa unit. Ya, ini 44, ini 20. Jadi kita tahu 2 unit ini berapa dari selisih ini. Ya, kita hitung dulu. 44 minus 20. 44 dikurangin 20 dulu. Kita dapatnya 24. Nah, 24 itu adalah sisa dari yang ini nih. Kan ini 44 segini. 20 segini. Kalau kita kurang, berarti kan 24 itu sisanya yang ini nih, atas 2 unit. Jadi kita dapatkan 2 units itu adalah selisihnya yang tadi, 24. Now we calculate 1 unit. Jadi kalau 1 unit berapa? 24 divided with 2. Kalau 1 unit, berarti 24 bagi 2. 24 bagi 2, kita dapat hasilnya 12. Betul, jadi 1 unitnya 12. Ya, 12. Nah, sekarang berarti kalau ditanya, how many marbles did Cheryl and Ken each have at first? Ya, berapa nih? Dia bisa punya, awalnya tuh punya berapa mereka? Berarti tinggal kalian tambahin aja nih. Ya, tinggal tambahin 1 unitnya Ken dengan 44 ini. Ya, totalnya. Jadinya kita ambil yang ini aja ya, 1 unit, tinggal kita tambahin 44. Jadi pertama kali dia punya at first. Jadi at first dia punya, mereka punya, kita tambahin aja ya. Jadi masing-masing nih, pertama kali mereka punya berapa, kita ambil contoh si Ken aja ya.
Jadi Ken kan 1 unit, berarti 12. Kamu tinggal tambahin kalau Ken 44. Jadi kita dapatnya 56. Ini kalau kita ngitungnya Ken. Ya. Tapi bisa juga kita ngitungnya satu lagi. Ini Ken. Kalau ngitungnya si Sheryl kan 3 unit, tapi ini 12. Berarti kalau ngitungnya Sheryl, berarti sama 3 kali 12, 1 unit kan 12. Kalau 3 unit dikali 3, tinggal tambahin 20. Hasilnya kita dapatkan juga 3 kali 12, 36. Tambah 20, 56. Sama juga ya. Jadi masing-masing pada saat pertama kali, Sheryl dan Ken masing-masing punya berapa? Masing-masing punya 56 marbles. Ya. Jadi kalian boleh hitung Ken, boleh hitung Sheryl, sama hasilnya. Pilih salah satu. Nah, the last number, number 6. Mr. Lim katanya give $3.600 to his wife, ke istrinya dan 2 children all together. Ya, his wife received $500 more than his son. Jadi istrinya itu dapat $500 lebih banyak daripada his son, anaknya ya. Sedangkan anaknya katanya menerima receive twice, 2 kali as much as his daughter. Jadi 2 kalinya dari anaknya yang cewek. Ya, how much did Mr. Lim's wife receive? Nah, istrinya ini dapat berapa nih? Jadi kan Mr. Lim bagi $3.600 ke istrinya dan 2 anaknya. Anaknya itu ada cowok, ada cewek. Nah, kita tulis dulu nih ya. Jadi ada daughter, sama juga ada son. Nah, ada istrinya wife. Gitu. Nah, sekarang untuk si daughter dulu nih. Ya, tadi kan dibilang ya, hisannya ini 2 kali dari daughter. Berarti hisannya 2 kali dari daughter. Berarti kalau daughternya 1 unit, berarti son-nya kalau twice 2 kalinya, berarti son-nya 2 unit. Kita gambarkan dulu. Sedangkan istrinya katanya $500 lebih banyak daripada anak cowoknya. Ya, berarti istrinya ini 500 lebih banyak daripada anak cowoknya. Jadi istrinya ini dia punya sebesar anak cowoknya, tapi dia 500 lebih banyak. Dia 500 lebih banyak. Bentar. Ya. Tapi dia 500 lebih banyak. Kita bikin seperti ini ya. Nah, istrinya 500 lebih banyak. Ya. Katanya tadi Mr. Lim memberikannya $3.600 ke semuanya. Jadi total untuk semuanya ini itu adalah $3.600. Nah, kamu ditanyanya adalah berapa untuk istrinya? Nah, coba kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Ya, kita hitung ininya dulu. 3.600. Ya, 3.600 kan untuk semuanya nih. Tapi ini ada 500 nih. Nah, kita kurangin dulu.
kita kurangin dulu. Caranya kita kurangin dulu. Kita kurangkan $3.600. Kurangkan dengan $500. Kita akan dapatkan $3.100. Nah, $3.100 berarti itu adalah total yang ini. Sisanya di luar dari 500. Berarti ya $3.100 yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5 atas 5 unit. Berarti kita tahu nih, 5 unit itu $3.100. Nah, kan kita mau cari wife. Nah, kita cari dulu 1 unitnya. 1 unit, jadi kita hitungnya $3.100 bagi 5. Nah, kita dapatkan 1 unitnya itu adalah sebesar $620. Ya, $620. Nah, sekarang kita udah tahu 1 unit ini $620. Berarti kita bisa cari. Nah, untuk wife-nya berapa? Untuk wife-nya. Nah, berarti untuk wife-nya kita bisa hitung. Ya. Wife-nya berarti 2 unit. Kamu kaliin dulu, baru ditambahin yang tadi $500 wife-nya. Berarti untuk wife kita hitung $620 dikali 2 unit dulu. 2 unit. Terus kita tambahin ini dia. Kelebihannya 500. Nah, kita hitung. 620 kali 2. 620 kali 2 kita dapatkan 1.240. Terus tinggal kalian tambahin 500. Jadi wife-nya dapatnya berapa? Dapatnya 1.740. Itu dia jawabannya. Ya. Coba dipahami baik-baik lagi ya. Okay, students, that's all for this lesson about the exercise, order of operation, and word problems. See you again next time. Bye-bye.